pagi semuanya. Puji Tuhan ya, kita ketemu lagi di sekolah minggu online untuk pelajaran yang ke-11. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa bangun, kami menerima berkat-Mu kembali Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada sekolah minggu kami ini. Kiranya Tuhan Yesus yang hadir menemani kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mulai pada pelajaran 11. Tapi sebelumnya sedikit mengulas ya untuk pelajaran kita yang minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu masih mengenai perjamuan. Karena memang buku kita yang baru ini membahas tentang, pertama-tama kan kemarin baptisan, kemudian sekarang sudah masuk ke dalam tema perjamuan. Untuk pelajaran kita yang minggu lalu, beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil adalah yang pertama misalnya, bahwa sebagai peserta perjamuan Tuhan, kita tidak bisa mengikuti perjamuan Tuhan bila kita masih hidup dalam dosa. Maka setiap hari kita harus terus mengevaluasi diri agar paham begitu, apakah kita masih tergoda dalam dosa atau kita mau berubah dan mau bertobat. Nah, ketika kita mau mengikuti perjamuan Tuhan, kita seharusnya menyucikan dulu dosa-dosa yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan, kita benar-benar tulus dan merenungkan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita semua. Kemudian kebenaran firman Tuhan yang lain adalah bahwa di zaman yang saat ini sudah semakin maju, godaan juga semakin besar dan semakin mengelilingi kita. Sebagai anak Tuhan, baiknya kita hidup sebagai anak-anak terang. Kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus menunjukkan bahwa Kristus sebagai Allah kita mengajarkan kita suatu banyak hal yang baik dan bahkan bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Gitu ya. Dan kebenaran firman Tuhan yang selanjutnya adalah ya, kita harus tetap menjaga kekudusan. Memang itu adalah suatu hal yang butuh usaha dan butuh proses. Tapi baiknya kita harus tetap sadar bahwa dosa yang ada di sekeliling kita tidak membuat kita terlena, dan kita harus menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Nah, begitu ya kira-kira pembahasan kita di minggu lalu. Nah, untuk sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang 11. Di sini judulnya adalah Perjamuan Tuhan melambangkan karya penebusan Kristus, yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Sebelumnya mengulas kembali ya tentang perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu untuk gereja baptis merupakan salah satu upacara yang penting ya selain baptisan. Jadi ada dua upacara penting bagi kita jemaat baptis, yaitu pertama pembaptisan dan perjamuan. Nah, perjamuan Tuhan, coba di sini apakah kalian semua ada yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan? Baik di gereja baptis Bait Lahim ataupun di gereja lain atau di kegiatan-kegiatan yang lain. Pastinya ada ya, ada yang sudah sering mengikuti karena memang dirinya sudah dibaptis, atau ada yang baru beberapa kali, atau mungkin ada yang belum. Untuk melihat atau menggambarkan seperti apa suasana perjamuan Tuhan. Nah, kali ini karena akan membuka atau memperlihatkan tentang perjamuan Tuhan ketika zaman Tuhan Yesus. Kita akan lihat ya di video kali ini.
cuplikan perjamuan Tuhan pada zaman Tuhan Yesus ya. Bagaimana coba suasananya yang kalian tangkap? Pasti sangat sakral ya yang kalau kita lihat. Karena memang perjamuan Tuhan itu memiliki makna yang penting sekali. Makna yang tidak bisa disepelekan. Melalui perjamuan Tuhan kita merenungkan, kita mengenang mengenai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib sehingga menyelamatkan kita melalui kebangkitannya. Kita yang penuh dengan dosa akan beroleh hidup yang kekal dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, selain itu juga melalui perjamuan Tuhan kita memiliki iman bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya untuk menjemput kita tinggal bersama-sama dengan Dia. Roti dan anggur memiliki arti yang penting dalam upacara perjamuan. Roti yang Yesus pecahkan mewakili tubuhnya yang diserahkan di atas kayu salib bagi kita. Cawan berisi anggur mewakili darah yang Ia curahkan bagi pihak kita, memeteraikan perjanjian di antara kita dan dirinya. Melalui perjamuan Tuhan, kita tidak hanya mengenang peristiwa penyaliban, tapi kita sedang menunjukkan hal itu pada yang hadir dan turut berpartisipasi. Jadi, upacara perjamuan memiliki makna yang sakral dan penting bagi kita orang percaya. Sekarang kita sudah paham ya bahwa perjamuan Tuhan itu memiliki makna yang penting, makna yang sakral dan kita tidak boleh menyepelekannya. Pelajaran kita kali ini justru akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jemaat di Korintus dalam perjamuan Tuhan. Itu menjadi pelajaran buat kita, menjadi pandangan untuk kita semua. Kita akan buka dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Kak Ana minta salah satu anak sekolah minggu untuk membacakan firman Tuhan ini ya. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 18. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19 sampai 21. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapkah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Ayat 22 sampai 23. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24-25. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26-28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29-31. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32-34. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, lakukanlah olehmu
cara yang tidak layak. Itu mungkin berarti kita tidak menghiraukan makna sebenarnya dari roti dan cawan, dan melupakan harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh juru selamat kita untuk keselamatan kita. Atau itu mungkin berarti membiarkan perayaan itu menjadi upacara yang mati dan formal, atau datang ke meja perjamuan dengan dosa yang masih belum diakui. Sesuai dengan instruksi Paulus, setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi firman Tuhan kita kali ini dari 1 Korintus 11 ayat 17-34 membahas tentang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam atau perjamuan Tuhan ya, yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Paulus menegur mereka tentang kesalahan-kesalahan ini. Kita kelompokkan dulu ya dari beberapa ayat. Nah, kelompok ayat yang pertama nih dari 17 sampai 20. Kalau ke anak rangkum, jadi Paulus menegur mereka dari ayat 17 sampai 20 ini bahwa sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Ayat 20, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa kenapa kalian melakukan perjamuan Tuhan malah hanya untuk keburukan? Kenapa kalian melakukan perjamuan ini bukan untuk perjamuan Tuhan? Itu teguran Paulus ya kepada mereka. Seharusnya bukan seperti itu kan. Seharusnya ini adalah momen yang penting mereka merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menebus mereka dari dosa-dosa yang sudah dilakukan. Itu ya dari ayat 17 sampai 20. Kemudian kelompok ayat lainnya adalah dari 21 sampai 22. Kalau kalian tadi sudah baca lagi, jadi di sini tuh Paulus mengatakan mereka itu sudah tidak peduli lagi satu sama lain. Apalagi di sini misalnya nih kelompok orang kaya, mereka hanya peduli atau fokus kepada kelompoknya saja. Mereka makan sampai kenyang, minum sampai mabuk. Mereka tidak peduli kepada kelompok-kelompok yang tidak punya apa-apa. Jadi yang tidak punya apa-apa ya kelaparan begitu. Nah, ini sudah salah ya. Bahkan di sini dikatakan, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Itu ya, seharusnya selama melakukan perjamuan Tuhan, mereka itu peduli kepada kelompok-kelompok yang tidak punya apa-apa, saling membagikan makanan, saling membagikan minuman. Nah, mereka justru melakukan kesalahan, yaitu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Maka Paulus menegur jemaat di Korintus akan hal ini ya. Selanjutnya dari ayat 23 sampai 26 nih. Kalau kalian baca lagi, jadi jemaat di Korintus itu memandang bahwa roti atau anggur yang mereka makan dan minum selama perjamuan Tuhan itu tidak memiliki makna yang penting, hanya sebatas makanan dan minuman yang mengenyangkan dan melepaskan haus begitu. Padahal kita tahu ya, kalau ada makna yang penting dari roti yang dimakan, cawan yang berisi anggur yang diminum, tentang tubuh dan darah Yesus yang menyucikan daripada dosa-dosa. Di sini Tuhan Yesus bilang, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Nah gitu, jadi bukan hanya untuk berkumpul lalu makan, berkumpul lalu minum. Enggak ya. Ketika mereka makan roti yang dipecah-pecahkan dan membagikan, ketika mereka minum anggur dari cawan itu tuh memiliki makna yang penting bagi mereka tentang pengorbanan Tuhan Yesus kepada jemaat pengikut Yesus gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ayat 27 sampai 34. Jadi dari ayat 27 ayat 34 ini Paulus menegur kepada jemaat di Korintus, meminta bagi setiap jemaat di Korintus itu untuk
mempersiapkan diri dulu sebelum mereka melakukan perjamuan Tuhan. Bukan tanpa apa-apa ya. Misalnya kita nih, kalau misalnya di gereja baptis Bait Lahim, biasanya pendeta atau pihak gereja mengumumkan dulu nih 2 minggu sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya bahwa kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Nah itu memiliki makna yang penting ya, bukan hanya diumumkan tanpa ada arti apa-apa, bukan begitu. Jadi selama menuju waktu perjamuan Tuhan atau hari perjamuan, kita itu harus merenungkan atau memeriksa diri kita sendiri dari dosa-dosa yang masih kita lakukan atau perasaan kita yang membenci sesama kita. Itulah yang disarankan atau ditegur Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa sebelum kamu melakukan perjamuan Tuhan, periksalah dirimu, perbaikilah hatimu, ampunkanlah dosamu minta ampun dosa-dosamu kepada Tuhan, jaga relasimu dengan sesamamu atau saudaramu, jangan menyimpan dendam. Begitu ya, itu juga yang kita lakukan gitu. Kalau adik-adik semua ada yang sudah melakukan perjamuan Tuhan, baiknya nih sebelum kita seminggu sebelum atau 2 minggu sebelumnya kan tentunya diberitahu oleh pihak gereja. Nah itu adalah momen-momen atau waktu yang penting untuk kita memperbaiki diri, waktu untuk kita bisa semakin dekat kepada Tuhan, sehingga ketika kita melakukan perjamuan Tuhan di gereja nih, kita benar-benar meresapi, merenungi tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah selain itu di sini juga nih Kak Ana ada sedikit pesan, jangan ya kalau misalnya perjamuan Tuhan itu membuat kita seperti mendewakan begitu. Karena ada juga loh pihak-pihak lain yang menjadikan perjamuan Tuhan itu sebagai suatu kayak sesembahan gitu. Aku mau nilaiku bagus, nanti pas perjamuan Tuhan aku mau fokus ke situ Nah itu tidak boleh ya, supaya usaha lancar. Jadi mereka tuh seolah-olah mendewakan perjamuan Tuhan supaya sembuh dari penyakit. Nah jangan ya, jadi jangan membuat makna yang lain dari perjamuan Tuhan. Seharusnya perjamuan Tuhan itu benar-benar membuat kita merenungkan kembali tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib, membuat kita malu akan dosa-dosa yang masih kita lakukan, dan kita mau terus bertobat menjadi serupa dan seperti Allah gitu, menjadi pengikut Kristus. Begitu ya untuk firman Tuhan kita kali ini. Pastilah ini suatu pelajaran yang penting, dan memang untuk melakukannya adalah suatu hal yang berproses begitu. Itu kita harus meresapinya ya dalam kehidupan kita. Mungkin di masa lalu kita mengabaikan atau menganggap sepele, perjamuan Tuhan datang, duduk, minum, makan. Nah kalau kita di masa lalu masih seperti itu, ada baiknya setelah kita mendengarkan firman Tuhan kita kali ini, kita berubah, kita menjadi lebih peduli, kita menjadi lebih mau memaknai perjamuan Tuhan ini dengan baik gitu, sehingga kita akan terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kita dan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah itu ya kebenaran firman Tuhan yang bisa kita ambil nih kalau karena ambil dari buku. Yang pertama adalah perjamuan Tuhan dilaksanakan untuk memperingati akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berhati-hati dengan praktik perjamuan Tuhan yang salah dan menyimpang dari ajaran Alkitab. Nah yang ketiga, perjamuan Tuhan harus dilakukan dengan cara yang layak dan penuh hormat kepada Tuhan. Nah firman Tuhan kita kali ini sudah selesai ya, dari 1 Korintus 11 ayat 17-34. Semoga benar-benar bermakna. Kita ambil dari ayat hafalan dulu dari 1 Korintus 11 ayat 27.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah, terima kasih ya untuk kita semua yang mau serius mengikuti pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa hidup semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami semua pada hari ini. Sungguh luar biasa Engkau menyadarkan kami untuk benar-benar memaknai perjamuan Tuhan yang bisa kami ikuti, agar kami tidak menyepelekannya, agar kami tidak berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami akan menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan pertemukan kembali kami untuk pelajaran yang akan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, selamat hari Minggu.